Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat walafiat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak mendapatkan pahala dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukurlah, nikmat-nikmat Allah akan ditambahkan kepada mereka. Bagi orang-orang yang kufur, maka azab Allah sudah disiapkan dan akan dimasuki oleh orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga terlimpah curahkan kehadiran juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti umat yang cinta kepada Rasulnya memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kajian hadis, saya akan menyampaikan satu buah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Akhrajahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas nih, apa yang disampaikan Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yuhibbul abda, itu mencintai seorang hamba. Hamba yang dicintai oleh Allah itu siapa aja dalam hadis ini? Apakah cuma sekedar mengaku hamba, ataukah benar-benar dia menjadikan dirinya sebagai hamba Allah? Dalam kehidupan manusia kan banyak orang yang mengaku hamba Allah tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah. Menjadi hamba setan, budaknya setan. Menjadi hamba atasan, budaknya atasan. Salah. Ya. Orang yang benar-benar mengaku dirinya hamba Allah, langsung tuh Allah yang memberikan statementnya. Buat siapa? Cuma satu-satunya hamba yang disayangi,
yang diberi gelar hamba yaitu Nabi besar kita Muhammad. Lewat apa? Lewat pada waktu Isra Mi'rajnya, subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah aku perjalankan. Subhanallazi asra bi abdi, dengan hambanya. Masya Allah, Nabi kita Muhammad sudah diberikan gelar oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita kan cuma ngaku-ngaku doang sebagai hamba. Ya. Tapi kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi kata Rasul, ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Masya Allah ya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, subhanallah. Kita kan hidup ini cuma sekedar mencari ridho Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah diridhoi? Apakah kita sudah dicintai atau belum? Kan gitu. Yang tahu cuma diri kita dan Allah langsung. Nah, kalau kita masih malas, kalau kita masih suka berbuat maksiat, kalau kita masih suka goroh, tahu goroh? Bohong alias dusta. Jangan harap kita dicintai oleh Allah. Ya. Siapa mereka yang dicintai oleh Allah dalam hadis ini? Yang pertama, at-taqi, yaitu orang yang bertakwa. Udah bertakwa belum kita? Udah belum? Takwa itu kan yang sering kita dengar. Takwa, kof, wawiyah, hurufnya ada 4. Ini sebagai ciri tanda orang bertakwa. Taknya tawadu, jangan sombong, rendah di diri, itu tawadu. Kofnya qanaah, merasa cukup, jangan ngeluh, selalu bersyukur. Ya. Punya duit sekian, alhamdulillah. Kagak punya juga alhamdulillah. Ya, bisa ngopi, alhamdulillah. Kagak punya juga bisa ngopi, minta. Iya. Merasa cukup. Jangan sebuah kurang puas. Makanya orang yang merasa cukup, orang yang qanaah ini rada-rada susah. Banyak kan orang dikit-dikit ngeluh. Ya, dikit-dikit ngeluh. Ya. Padahal udah punya apa aja, masih kekurangan aja. Lihat pejabat-pejabat kita, gajinya udah gede, kerjanya enak, masih aja korupsi. Itu kan hidupnya namanya kurang berkah. Kenapa? Masih kurang aja. Nah, ini namanya nggak qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang merasa cukup, apa adanya disyukuri. Tawadu, qanaah. Takob, wawunya waro itu berusaha meninggalkan Nah, kalau kita kan memang maksiat mulu, kadang-kadang maksiat mata emang tiap hari. Mulut kadang-kadang kagak bisa dijaga. Iya. Maksiat tuh. Orang yang berusaha meninggalkan maksiat sudah waro, tingkatannya lebih tinggi. Nah, keempat, yakin, jangan sampai punya sifat ragu. Kamu berdoa, yakin Allah akan pasti mengabulkannya. Melakukan pekerjaan yang baik, yakin Allah akan membalasnya. Sholat, yakin. Apa saja harus diyakini. Jangan ragu-ragu. Makanya dalam Islam, kalau disuruh milih antara 1, 2, 3, harus istikharah. Mana nih yang benar? Mana nih yang lebih baik? Cari yang lebih baik. Istikharah tuh. Salat 2 rakaat istikharah, salat istikharah. Nanti Allah berikan jalan keluar. Itu takwa tuh. Jadi tingkatan takwa ini susah, rada-rada susah. Ya. Jadi yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa.
Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah adalah Al-Ghani, seorang hamba yang merasa dirinya sudah merasa punya sesuatu yang disyukuri. Kaya hati, kaya jiwa, bukan kaya yang lain. Al-Ghani itu orang yang kaya, tapi kayanya kaya iman, kaya hati, kaya jiwa. Kalau sudah merasa kaya hati, kaya jiwa, kaya iman, insya Allah hidupnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang kedua, orang yang kaya. Kayanya ghaniyun bil qalbi, ya, kaya hati, ya. Ghaniyun, ya, litasyakuri, kaya untuk mensyukuri karunia Allah. Itulah orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah SWT. Yang ketiga, apa kata Rasul? Orang yang dicintai al-khafi, orang yang rajin ibadah tapi ibadahnya kagak mau dipamer-pamerin, nggak mau dilihat-lihat, diem-diem. Dia sedekah diem-diem, dia sholat tahajud nggak diomong-omongin, dia berbuat baik kagak diomong-omongin. Pokoknya apapun yang dikerjakan lillahi, dia ngaji berangkat bismillah lillahi ta'ala, ya. Dalam keadaan hujan kek, dalam keadaan gak hujan kek, berangkat terus lillahi ta'ala. Berbuat baik pun sama, nggak ada yang diharapin, cuma lillahi. Makanya nanti di akhirat ada orang yang, ya, yang mau masuk surga, dia bangga dengan perbuatannya. Ya Allah, aku pasti masuk ke dalam surga, ya Allah. Kenapa? Aku rajin ibadah, ngaji rajin, jihad dan sebagainya. Apa kata amal ibadah? Bohong ya Allah. Semua yang mereka lakukan karena ada yang diarepin. Tahu diarepin? Ya. Dia berangkat jihad sampai meninggal, biar dibilang tenar, kan gitu. Biar dibilang orang yang mujahid. Ya. Dia sholat rajin, jidatnya apa hitam misalkan, biar disangka orang ahli ibadah. Semuanya itu bohong. Tuh ada yang ngalang-ngalangin, masya Allah. Makanya ketika kita sholat, kita sering mengikrarkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan diri kita pemuda yang taat, yang bertakwa. Jadikan diri kita orang yang senantiasa bersyukur. Jadikan diri kita orang yang rajin ibadah, tapi ibadahnya lillahi. Insya Allah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaika kalimatul karim Muhammad Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.